teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi Lukaku mencetak gol dan Christian Aslani juga mencetak gol mewakili timnas mereka masing-masing, sahabat Bob. Sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, Lukaku di timnas, di Inter, terus menunjukkan konsistensi gacornya dia. Christian Aslani membuktikan diri bahwa dia adalah pemain muda berbakat dan juga sangat bagus di timnasnya dia, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, sekarang kita selalu berbicara tentang bursa transfer. Sangat menarik, sahabat Bob. Kenapa gitu loh? Karena banyak sekali gosip-gosip yang terjadi dan kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak gitu loh. Yang inilah, yang itulah. Nah, sekarang sedikit dari pembicaraan dari legenda Inter, Bergomi gitu. Nicolo Barella tidak tersentuh. Inter harus memberitahu klub dia tidak akan dijual berapapun harganya. Gue sepakat gitu loh. Ada di perbincangan grup di media sosial yang gue baca gitu loh, bahwa ya udah jual aja Barella, nanti kita bisa dapatin Fratesi, SMS gitu loh. Nggak semudah itu gitu loh. Karena penampilan Barella kita sama-sama tahu dia adalah salah satu motornya di Inter dan rohnya juga di Inter gitu. Walaupun Chelsea sudah memberikan penawaran, terus Newcastle, ada Liverpool, ada MU, ada Manchester City, siapapun pasti tertarik dengan Barella. Nah, ini yang dibilang Bergomi. Dari rumor, dia bilang, jujur, normal. Saya tidak terkejut dengan rumor-rumor itu. Bagaimanapun klub besar melihat Barella dan tidak ingin mengontraknya. Terus dia melihat begini. Adapun Inter harus bereaksi terhadap tawaran tersebut. Daftar mereka, kemudian tegaskan kembali status pemain dengan hormat. Dia tidak untuk dijual. Gua nggak tahu ya kalau misalnya Inter menjual Barella, nggak tahu ya apa yang akan terjadi dengan lini tengahnya Inter. Tetapi kalau Inter masih bisa mempertahankan Nicolo Barella, kita masih bisa berbicara banyak, baik untuk Scudetto, Liga Champions untuk musim depan. Ini menurut gua. Jadi kita tidak punya keraguan terhadap Barella atas penampilan dia. Dia ini nggak ada habisnya nafasnya, sahabat Bob, dan cara bermain dia, asis dia. Makanya kalau misalnya akhirnya Fratesi masuk ke Inter, ini akan makin menguatkan. Nah, kalau Fratesi masuk, siapa yang dikorbankan? Menurut gua sih bukan Barella, tapi ada juga yang menyatakan bahwa Barella yang akan dikorbankan. Tapi yang paling berat dikorbankan adalah Marcelo Brozovic, sahabat Bob. Nah, selain kita bicara Barella, sekarang kita bicara Di Marco. Sekarang tadi Barella diincar semua klub-klub ya. Dan sekarang Di Marco yang begitu bagus di Inter, ya kayak terlahir kembali ya, sahabat Bob, dipinjemin ke sana kemari di Inter di zamannya Simone Inzaghi, dia mendapat tempat dan terus kemampuannya meningkat. Di timnas dia juga menciptakan gol yang luar biasa, bahkan golnya kencang banget, sahabat Bob. Jadi MU dan Real Madrid ya telah menanyakan tentang kesediaan Di Marco kepada Inter. Apakah Inter siap menjual Di Marco? Kita tahu Di Marco adalah fans sejati Inter dari kecil dan kita nggak tahu apakah Di Marco masih tetap ingin di Inter. Yang jelas sih kalau menurut gua masih. Cuman godaan dari Real Madrid, dari MU. MU membutuhkan pemain kiri seperti Di Marco. Begitu juga Real Madrid juga membutuhkan. Jadi mereka melihat perkembangan dan pertumbuhannya Di Marco ini sangat luar biasa, spektakuler gitu loh. Siapa sih yang nggak mau mengontrak si Di Marco gitu loh. Nah, Inter tidak ada keinginan untuk menjual Di Marco. Itu udah pasti, sahabat Bob. Kenapa gitu loh? Karena kita tahu bahwa kalau kita kehilangan nanti Gosens, otomatis kita udah tidak ada pemain di kiri yang hanya ada Di Marco. Ya, Gosens kemungkinan akan pergi. Nah, makanya kenapa Inter sekarang ingin memperpanjang kontrak Di Marco. Layak banget walaupun dia kemarin udah berpanjang kontrak sampai 2026. Dia gajinya yang paling kecil dibanding rekan-rekan lainnya. Gaji dia hanya 1,8 juta per musim dan dengan kemampuan dia, dengan pertumbuhan dia,
menurut gua dia layak sekarang digaji 4 sampai 5 juta. Tapi kita lihatlah berapa yang ditawarkan Inter terhadap Di Marco, tapi Di Marco pasti dia akan mau memperpanjang kontraknya di Inter. Itu kok menurut gua. Nggak tahu sahabat Bob gimana melihat perkembangan Di Marco, terus kira-kira gimana gitu loh. Sekarang dari Di Marco kita bicara tentang Brozovic. Brozovic kemungkinan kemarin udah ditawar sama klubnya Ronaldo. Kayaknya Ronaldo pengen bermain bareng sama Brozo ya sahabat Bob. Jadi mungkin gua rasa Al-Nassr juga dikasih masukan oleh Ronaldo. Coba deh kontrak aja tuh si Brozo. Kira-kira dia mau nggak, rayu dulu. Tapi yang lucunya Al-Nassr ini ya, dia mengontrak pemain-pemain lain tuh mahal-mahal. Malah nawar Brozovic 15 juta. Ya nggak dipandang lah. Masa katanya klub Arab, klub duit banyak. Masa mau beli Brozo 15 juta. Nah sekarang dia naikinnya 3 juta gitu, 18 juta. Sementara ini juga Barcelona juga telah menawarkan 18 juta ke Inter untuk Brozovic dengan gaji 7 juta dan kontrak 3 tahun. Kita hanya tinggal menunggu apakah Brozo pengen keluar atau tidak. Apakah dia akan menerima tawaran Arab atau dia menerima tawaran Barcelona? Kita akan lihatlah sahabat Bob. Karena memang gua rasa Brozo ini ya kalau gua pribadi ya sayang kalau kita kehilangan dia. Cuman Inter terlalu tinggi menggaji dia sekitar 6 juta dan kontraknya juga masih sampai 2026 dan ini yang berat secara cash flow buat Inter sahabat Bob. Tapi ya kita lihatlah apakah jadi kalau misalnya Brozo keluar ya otomatis Pratesi pasti masuk sahabat Bob. Nah, jadi kita bicara tadi MU mengincar Di Marco, mengincar Barella. Sekarang MU belum menyerah untuk mendatangkan pahlawan Liga Champions Inter, Onana. Nah, jadi sekarang si MU ini siaga kalau memang si De Gea memutuskan dia pergi atau tidak memperpanjang kontrak atau MU tidak terus dengan berlanjut dengan kemarin kan ada kiper Everton yang diincar sama MU. Tetapi Ten Hag kan udah lama udah pernah bekerja sama diajak sama si Onana gitu loh. Jadi terus Onana sekarang Inter tinggal menunggu apakah MU akan memberikan penawaran, kita akan lihat. Sekitar ya 50 sampai 60 juta itu ya kemarin bahkan Inter mematok harga 80 juta. Cuman kan setelah Chelsea mundur, kita juga melihat ya apa mungkin ya sebenarnya dengan value-nya si Onana ini menurut gua ya layak dihargai 80 sampai 100 juta. Cuman Inter kenapa pengen jual ya? Kita sama-sama tahu lah bagaimana harus menyeimbangkan neraca walaupun kita kemarin gua sempat baca di artikel bahwa Inter kemarin tuh bisa mendapatkan uang dari musim lalu itu hampir 420 juta. Termasuk penonton, sponsor gitu loh. Tapi ya kita tahu Inter punya utang gitu loh. Seharusnya kita berpikir ya, ini gimana sih Inter mau beli pemain aja susah. Sementara finalis Liga Champions gitu loh. Itu yang nah, kita nggak tahu nih strateginya klub seperti apa. Walaupun kita kemarin sudah mendapatkan Bisek belum secara resmi, tetapi secara prinsip sudah, kita akan lihatlah minggu ini, kita tunggulah sahabat Bob. Nah, apakah Onana juga akan pergi atau tidak? Kita tunggu. Nah, juga kita bicara si Sergej Milinkovic-Savic. Ini Lazio kemarin melabel harga 40 juta. Sekarang udah turun, udah lunak ya. Karena kontraknya cuma tinggal setahun. Dan ini adalah persaingan antara Inter dengan Juventus. Tetapi kita tahu bahwa Milinkovic ini tidak terlalu buat Inter tidak terlalu prioritasnya adalah Pratesi. Kenapa gitu loh? Karena Pratesi dari segi usia masih muda, masa depannya masih tinggi dan dia juga adalah Italiano gitu loh. Nah kalau Inzaghi memang pengen bereuni, tapi kalau memang Inter akhirnya mendapatkan Pratesi, ya Inzaghi pasti senang sahabat Bob. Jadi kita tunggulah. Apakah Inter bisa mendapatkan dua-duanya atau salah satunya? Label harganya sudah berubah, jadi kita tunggu. Nah, yang menarik adalah bahwa Stefan de Vrij kemarin juga ditawarin kontrak oleh Arab dan dia menolak dan dia tetap setia di Inter dan akan memperpanjang kontrak 2 tahun.
Kita menunggu aja nih resminya ya. Si Stefan de Vrij, terus juga bicara Mas Tony, Hakan, tinggal hanya masalah waktu peresmian. Untuk Handanovic dan Ambrosio kemungkinan akan pergi, dan Inter juga ada mengincar pemain Liverpool ya, Matip sama pemain Spanyolnya Chelsea gitu yang berusia 33 tahun. Nah, kita lihat ini hanya sebagai cadangan gitu. Kalau kiper Inter tetap kalau Onana pergi udah pasti Vicario yang akan masuk. Harganya juga ada cocok, dan Inter juga punya hubungan yang baik dengan Empoli. Terus Gosen juga Union sekarang lagi mempersiapkan penawaran untuk Inter. Berapa dia akan menawar kita akan lihat. Terus Inter juga udah mempersiapkan tentang si Carlos Augusto yang akan ditukar dengan Sensi, dan bagaimana teknisnya kita hanya tinggal menunggu, sahabat Bob. Ternyata kalau kita bicara striker, kemarin Lukaku tetap sebelum tanggal 30 Juni dia akan ketemu dengan manajemen, dia akan menyatakan tetap akan di Inter walaupun tawaran gila dari Arab untuk Chelsea juga gila jadi kita lihatlah. Nah, ternyata Inter juga lagi mengincar, bukan mengincar sih sebenarnya. Jadi ada pemikiran gitu loh, bahwa Immobile ya tidak lagi dapat dipindah tangankan. Jadi dia sudah tidak bisa, istilahnya dia masih bisa pergi dari Lazio walaupun kontraknya sampai 2026. Nah, mengingat pasar musim panas bagaimanapun, ada Inter memperhatikan kemungkinan evolusi untuk Immobile dengan Simone Inzaghi yang jelas dengan senang hati merangkulnya kembali. Karena ya kita juga nggak tahu apakah Lukaku bisa datang ke Inter. Inter juga pasti mengincar pemain-pemain ya. Walaupun si Immobile ini usia 33 tahun, kalau dia kita tahu bagaimana dia beberapa kali top skor. Musim lalu dia banyak cedera, tetapi masih bisa menciptakan 12 gol dan 4 assist. Jadi kita tunggulah apakah Immobile ini juga akan masuk ke Inter atau tidak. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita bicara pasar bursa transfer kali ini gitu loh, walaupun Inter ada saingan Juventus untuk mendapatkan Fratesi, SMS, biasalah. Kita tunggulah bagaimana Opa Marotta Ausilio bekerja untuk mendapatkan pemain-pemain yang diincar Inter. Kita berharap segera, ini juga gue baca tadi kalau nggak salah ya, selain Immobile, Inter juga mengincar yang namanya Balogun ya. Balogun ini kan memang pemain bagus, tetapi dia udah pasti Arsenal, dan dia udah menyatakan bahwa dia tidak mau dipinjamkan lagi. Kalau dia mau dibeli harganya kurang lebih 40 juta. Nah, itu kita nggak tahu lah. Terus juga ada striker Lens, ini adalah Lois Openda, ini juga bagus. Nah, kita nggak tahu lah siapa yang bakal masuk, karena kita butuh. Kemarin Luke Bacchio juga adalah favorit. Nah, dari sekian banyak siapa yang akan datang? Semoga minggu ini Inter benar-benar bisa mendatangkan pemain belakang kek, tengah kek, atau di depan. Kita hanya tinggal menunggu. Kalau untuk Pratesi pada prinsipnya udah oke. Tinggal menunggu Gosen atau Brozovic keluar. Pratesi pasti sudah merapat ke Inter, sahabat Bob. Yang penting sabar, jangan kecewa, bilang Suning out apa segala. Yang penting adalah Inter pasti punya strategi, sahabat Bob. Tetap semangat dan menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.